Welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Bareng gue, Nopai. Kali ini setting syutingnya agak beda ya. Karena kondisi saat ini dimana semua dianjurkan untuk work from home, jadi syuting pun harus mandiri. Syuting dari rumah masing-masing dan pakai kamera masing-masing. Lumayan PR banget sih, tapi kita coba ya hari ini. Oke, jadi Female Daily YouTube channel ini sekarang akan ngeluarin seri baru, yaitu work from home. Gue sendiri tuh bukan tipe orang yang bisa work from home. Jadi selama ini kondisinya, gue tipe orang yang kalau misalnya perlu konsentrasi atau perlu kerja di luar kantor, gue akan prefer memilih kerja dari kafe atau dari satu tempat yang lebih kondusif ketimbang di rumah. Jadi gue nggak pernah menjadikan rumah gue ini tempat untuk bekerja. Meskipun kenyataannya pasti banyak kerjaan-kerjaan yang dibawa ke rumah, tapi itu biasanya sifatnya sih extension. Misalnya cuma pekerjaan 1-2 jam, yang kemudian diselesaikan yang cuma duduk di sofa, duduk di meja makan. Jadi memang gue sendiri nggak pernah punya ruang untuk kerja work from home. Jadi begitu sekarang kondisi mengharuskan work from home, waktu minggu pertama gue masih melakukan hal yang sama, antar kerja di sofa, kerja di meja makan. Yang bikin ribet adalah, oke, pas mau makan diberesin lagi semua peralatan kerjanya, pindah lagi, beresin lagi. Jadi setiap kali karena pindah-pindah kayak selalu butuh settle dulu untuk kemudian melanjutkan pekerjaan. Terus work from home ini kan nggak berlaku untuk gue doang gitu. Anak gue, Maika, udah mulai virtual learning sejak 2 Maret. Suami gue juga udah mulai work from home, gue lupa, mungkin sejak belasan lah minggu lalu. Jadi ada satu masa di mana di satu hari kita bertiga mesti melakukan video call. Itu ribet banget karena gue tuh tinggal di apartemen yang kecil, super tiny. Jadi benar-benar mesti cari tempat masing-masing yang enak buat melakukan video call itu, supaya satu, suaranya nggak saut-sautan, konsentrasinya nggak keganggu, kira-kira kayak begitu. Waktu itu gue masih berpikir bahwa work from home ini cuma akan berlangsung seminggu lah paling gitu. Tapi ternyata kondisinya belum membaik juga, akhirnya work from home-nya di-extend. Untuk Female Daily sendiri, in total kita sudah memutuskan akan 3 minggu work from home, tapi kemudian ke depannya seperti apa akan kita lihat kondisi di minggu depan. Jadi mulailah gue berpikir bahwa oke, gue harus mulai settle nih, gue harus mulai cari tempat untuk bekerja yang lebih nyaman. Jadi itu salah satu cara gue untuk membuat gue tetap produktif dan ngerasa bahwa oke, ini tuh kerja loh, bukan di rumah. Yaitu dengan cara setting tempat kerja ini. Meskipun baru kemarin sih sebenarnya di settingnya setelah 10 hari work from home. Kalau dilihat juga ini ada bunga. Sebenarnya ini bunga juga, gue bukan tipe orang yang suka fresh flower atau melihara pohon. Karena biasa kalau lagi hari-hari biasa kayak nggak sempet gitu mesti ngerawat bunga ini. Nah cuman kan karena kondisi work from home ini menyulitkan kita untuk keluar rumah. Terus gue tinggal di apartemen yang beberapa facility-nya juga ditutup, yang untuk publik ya demi keamanan supaya nggak banyak orang berinteraksi. Jadi kayaknya begitu minggu lalu gue pas beli grocery, gue lihat ada bunga ini, tiba-tiba gue ngeliat, oke juga ya kayaknya punya bunga di rumah supaya kayak ada sesuatu yang fresh gitu. Akhirnya gue beli dan setiap 2 hari gue potong, gue bersihin. Ternyata lumayan menyenangkan juga. Dan ada bunganya yang tadinya masih kuncup terus kembang, kayak seneng juga sih. Sebenarnya kondisi ini mengajarkan juga untuk punya habit baru, terus punya kebiasaan baru, dan juga lebih menghargai hal-hal yang selama ini kayaknya kita ignore aja atau take it for granted. Kembali ke kondisi work from home buat gue. Jadi buat gue yang diperlukan adalah bagaimana membuat produktivitas selama work from home ini tetap ya mungkin untuk sama sedikit sulit, tapi paling nggak menyamai kalau kita kerja di kantor. Jadi seperti tadi udah dilihat, gue tetap setiap hari kerja adalah berusaha bangun antara jam 6.30 sampai jam 7. Ini udah lebih siang sih dari biasanya karena nggak ada mesti jalan ke kantor kan. Dan kemudian habis itu begitu bangun langsung skincare pagi, make up lengkap termasuk bulu mata. Jadi intinya gue pengen ngerasa ya emang gue mau kerja, jadi gue mesti makeup lengkap semua, kemudian abis make up nyiapin breakfast. Biasanya gue cuman minum kopi doang kalau di hari-hari biasa.
Nah, tapi dalam kondisi kayak gini, entah kenapa kayak ngerasa, oke, breakfast gue mesti lebih sehat nih. Jadi hari ini gue memilih breakfast pisang pakai Skippy dan kopi. Kebetulan gue memang udah beberapa tahun terakhir selalu punya mesin kopi sendiri dan emang tiap pagi bikin kopi sendiri sih. Jadi itu sih udah rutinitas gue yang memang gue lakukan work from home ataupun enggak. Lalu sesudah itu pun gue akan ganti baju dengan bukan baju rumah. Meskipun nggak baju kerja banget, tapi ini memang t-shirt yang akan gue pakai juga ke tempat kerja. Tapi biasanya kan kalau kerja gue akan pakai blazer, misalnya pakai jaket. Nah kali ini ya udah cuman pakai t-shirtnya doang dan pakai celana panjang, tapi yang nyaman deh buat di rumah, tapi bukan baju rumah. Gue kan tinggal di apartemen, jadi selama ini mbak yang bantuin gue itu udah ikut sekitar 11 tahun. Dia itu selama ini nggak pernah tinggal di dalam apartemen, jadi selalu ngekos ada di belakang apartemen gue. Jadi setiap pagi datang beres-beres, terus nanti pas kita pergi dia lanjutin beres-beres, nanti pulang sore jemput anak gue dan dia akan nemenin di rumah sampai kemudian gue pulang, baru mbak gue pulang ke kosnya. Nah kondisi kayak gitu kan artinya dia akan bolak-balik ke rumah dan terekspos dengan, ya gue nggak tahu kan dia akan pergi kemana, ke Indomaret atau kemana gitu. Jadi akhirnya setelah 1 minggu work from home, minggu lalu gue memutuskan kalau dia juga harus stay at home. Jadi gue bilang sama mbak gue, lu jangan kemana-mana ya, diam di rumah. Jadi gak usah datang lagi. Jadi semua kerjaan di rumah ini dari mulai nyapu, ngepel, cuci piring, nyiapin makanan, cuci baju dan segala macam, semua kita kerjain sendiri. Jadi sebenarnya udah kayak lebaran ya. Tapi sekalian pakai kerja nih, jadi lumayan challenging, tapi gue percayalah akan ketemu ritmenya. Jadi mbak gue sih tetap ada ngekos di belakang. Kalau perlu gue panggil kayak buat ngambilin paket kayak dari rumah atau ngambilin laundry, tapi ya udah cuma sampai depan pintu, gue ambil barangnya, kemudian mbaknya turun lagi. Itu juga untuk menghindari gue, karena tinggal di apartemen kan terekspos bolak-balik di apartemen dan segala macam juga gitu. Jadi kayak gitu salah satu yang gue lakukan. Sampai minggu lalu gue nggak kepikir untuk bikin area kerja, cuman setelah sekian hari kayak gue ngerasa perlu, makanya ini gue ada area kerja yang sebenarnya ini adalah guest room yang gue jadiin tempat untuk kerja ya, diatur-atur aja. Ini sebenarnya mejanya juga sedikit terlalu tinggi untuk jadi meja kerja, tapi udahlah daripada nggak ada, at least ada sudut yang memang dedicated untuk gue bekerja. Mudah-mudahan nggak ada yang sadar kalau gue tuh ganti baju sebenarnya. Kenapa ganti baju? Gara-gara tadi ngelihat rekaman yang tadi udah gue bikin. Aduh kesel banget, kok mengkerut-kerut banget gitu di daerah-daerah sininya, nggak mau diem. Jadi akhirnya gue putuskan untuk ganti baju. Sekarang ngomongin work from home sendiri buat tim Female Daily itu kayak gimana sih? Kayaknya setiap orang akan punya cara yang berbeda-beda. Gimana bikin supaya si work from home ini bekerja untuk masing-masing orang. Sebenarnya culture kerja di Female Daily sendiri sebelum work from home ini, kita tuh semua lumayan heavy di email dan di WhatsApp. Jadi yang namanya email dan WhatsApp tuh memang udah jadi media yang kita pakai untuk bekerja sih selama ini. Tentunya setelah work from home ini itu tetap bekerja dan tetap malah makin heavy sih, terutama di WhatsApp. Kenapa? Karena kan yang lainnya adalah mungkin yang sulit dilakukan adalah meeting di mana kita ketemu dan langsung diskusi. Nah sekarang ini kita coba handle dengan virtual meeting, pakai Zoom, pakai Google Hangout, pakai Google Meet, ada beberapa lah tools yang bisa kita pakai untuk kemudian virtual meeting. Gue sendiri udah lumayan terbiasa dengan virtual meeting ini setelah beberapa hari. Meskipun emang yang ngeselin adalah kalau ada salah satu yang internet connection-nya kurang bagus, atau internet connection gue nih yang tiba-tiba lagi ngaco. Jadi malah bikin suaranya pecah-pecah, nggak kedengeran, mesti diulang, mungkin kayak gitu-gitu aja sih. Tapi selama internet connection-nya lancar, gue sih so far cukup ngerasa oke dengan memakai virtual meeting ini. Bahkan untuk beberapa hal jadi lebih to the point, karena nggak pakai ngobrol-ngobrol kan. Tapi salah satunya sih menurut gue yang harus dilakukan adalah pakai video. Kenapa? Karena dengan kita ngelihat lawan bicara, kayaknya lebih konsentrasi dan lebih bisa ngebaca juga kan, ngebaca yang lagi diomongin tuh apa, daripada cuman pakai voice doang. Tapi I think tiap orang beda-beda deh. Dan kemudian yang agak sulit kan, kita tuh sebenarnya punya habit yang kayak gini, lagi di kantor, gue samperin deh meja si A. Kalau menurut lo ini gimana?
Terus atau misalnya lagi bikin desain, tau-tau, sini bentar, lu lihat deh, ini garisnya mendingan atau mendingan itu. Kayaknya banyak diskusi-diskusi kecil yang sebenarnya selama ini terjadi di interaksi tempat kerja, sekarang jadi sulit. Dan itu harus dilakukan baik secara virtual atau lewat WhatsApp atau lewat call. Nah mungkin itu sih yang kadang-kadang jadinya sedikit lebih terhambat atau sedikit lebih lama daripada kalau kita kerja berinteraksi di ruang kerja. Tapi kita semua sama-sama sadar dengan kondisinya, jadi ya diusahain aja. Bentar lagi akan ada virtual meeting bareng dengan tim HR, ngebahas beberapa hal yang memang sebenarnya bisa aja dibahas lewat email atau lewat WhatsApp, tapi ada beberapa hal memang lebih enak kalau dibahas secara langsung. Bakal gue shoot juga pas gue virtual meeting sama tim HR. Kali ini virtual meetingnya bareng sama tim HR. Hai Nadia. Terus ada Bani, udah pada tahu Bani, dan ini ada Tari. Tari ini tim baru di HR-nya Female Daily, dan pas masuk pas kita udah work from home. Jadi mantep banget ya. Kali ini HR akan membahas isu HR, ya kali isu apa lagi. Oke, ini edisi makan siang hari ini. Yang 2 besar ini pesan dari restoran Mandala. Gue selalu lupa kalau size-nya mereka tuh selalu giant. Jadi sampai sekarang gue masih pesan makanan dari Gojek. Paling begitu nyampe, kantongnya semprot-semprot aja sama cairan disinfektan yang aman buat makanan. Selesai lunch, tadinya mau lanjutin kerja, tapi kok agak celeng juga. Jadi kayaknya abis ini gue akan bikin kopi dulu. Kopi yang kedua. Udah selesai bikin kopi yang kedua. Walaupun bikinnya tadi agak tumpah-tumpah. Grogi ternyata bikin kopi sambil di-shoot. Nggak sih, padahal udah bertahun-tahun bikin kopi ya, hasilnya gitu-gitu doang. Seperti kita semua tahu bahwa COVID-19 pandemic ini mulai dari Wuhan di sekitar Januari. Nah sesudah itu kan kayak tidak terkendali, blek cepet banget, dan tahu-tahu sekarang udah di seluruh dunia. Jadi menurut gua nggak ada satu company pun yang bisa bilang bahwa kita siap dengan si pandemic ini dan semua impact-impactnya terhadap bisnis. Tapi selama Female Daily ini udah lebih dari 10 tahun, kita juga udah ngalamin berbagai macam masalah. So far sih yang kita pelajari kalau kondisi kayak gini adalah fokus di cash flow. Beberapa hari ini, beberapa minggu ini, gue sebagai bagian operasional, gue amat sangat fokus di situ, dimana gue make sure lagi, ER kita ada berapa ya? Yang siap invoice-invoice yang udah keluar yang bisa ditagih ada berapa ya? Pokoknya kita akan tagihin semua, apakah kemudian si klien bayar nggak bayar ya kita usahakan aja negosiasi dan segala macam. Lalu kita lihat lagi juga campaign-campaign yang tadinya udah tanda tangan, yang mana yang akan tetap jalan, yang nggak bisa jalan. Terus kita juga usahakan supaya itu tetap jadi invoice juga. Sesudah itu yang lainnya adalah yang nggak kalah penting yang memang di dalam kontrolnya kita adalah cost. Jadi yang gue utamakan tentu gaji, dan dimana sebentar lagi juga akan ada THR. Jadi ada 1 bulan yang akan ada 2 bulan gaji. Itu juga mesti kita siapin. Jadi fokus utama gue adalah itu, make sure bahwa itu tersedia, tapi juga yaitu dengan memperhatikan invoice mana yang bisa ditagih, kemudian cost-cost mana yang bisa kita cut, atau cost-cost yang cukup besar yang bisa kita negosiasi juga. Terus ada cost-cost yang nggak penting, dan hopefully ini dengan work from home sebenarnya ada beberapa juga berkurang, contohnya biaya transportasi dari kantor, listrik, operasional mungkin beberapa akan mulai berkurang dan impact-nya akan berasa di bulan April. Jadi itu, terus yang penting juga yang payment-payment kita yang besar, atau yang selama ini kita juga udah sign, kita mau bikin campaign ini, terus kemudian ternyata kita belum mau jalanin dulu karena berbagai lain hal. Gue coba nego juga sih dengan supplier-supplier atau vendor-vendor dari Female Daily. Tapi tentu dalam kondisi kayak gini karena semua juga susah, kita tetap akan berusaha untuk membayar apa yang memang jadi kewajiban dari Female Daily. Seperti kalian juga banyak tahu bahwa Female Daily ini banyak sekali event. Tahun lalu aja lebih dari 100 event, baik itu event kecil maupun event besar. Nah ada beberapa event, bukan beberapa lagi ya, banyak banget event yang akhirnya pending karena pandemic ini. Karena itu kan justru yang harus dihindari ya, yang namanya ngumpul rame-rame. Jadi sekarang juga tim Female Daily yang dilakukan adalah kita coba kreatif, kita cari bentuk-bentuk lain seperti virtual event, campaign-campaign yang lebih kreatif, supaya klien-klien Female Daily tetap bisa campaign
tanpa harus bergantung sama event aja. Semua kita liatin, tapi so far sih semua tim Female Daily berusaha keras untuk tetap fulfill the deadline dan lain-lain. Kalau misalnya masih ada syuting pun di kantor, kita udah titip pesan pokoknya semua jaga jarak, jangan terlalu deket, dan mungkin kedepannya akan mulai banyak talent-talentnya yang dipakai cuma satu, supaya nggak harus duduk berdekatan dan sebagainya. Macam-macam lah kita coba lakukan juga untuk berusaha membuat kurva dari si pandemic ini jadi flat. Dan hopefully sih ini cepat berakhir. Jadi ini sambil minum kopi, gue akan lanjutkan lagi beberapa pekerjaan, dan kemudian biasanya lebih banyak banget sih lewat email, WhatsApp, dan sebagainya. Terus abis itu mungkin nanti akan ada beberapa activity lagi yang akan gue share. Selesai di refresh, bunganya udah dipotongin bawahnya, dan unfortunately ada beberapa mesti dibuang karena udah kering. Lumayan lah ya, setelah seminggu masih terlihat kayak gini. Kayaknya gue mau mengakhiri kerja gue sore hari ini, dan gue mau cerita sedikit. Di Female Daily kita ada beberapa orang yang Kristen dan Katolik. Kita bikin grup di grup WhatsApp. Grupnya ini intinya kita sama-sama bikin pokok doa. Terus tiap antara jam 7 sampai 7.30 kita doa bareng. Kita share pokok-pokok doa apa yang mau didoakan. Tentu yang mau kita doain sebenarnya lebih ke segera berakhirnya masa COVID-19 pandemic ini, tapi juga kita berdoa untuk pemerintah supaya bisa menangani ini lebih baik. Berdoa juga, kita minta pokok-pokok doa dari yang lain yang memang ngerasa perlu didoakan untuk teman-teman yang sakit dan semua. Kita juga berbagi ayat dan berbagi lagu in case ada yang merasa perlu untuk share. Jadi biasanya antara jam 7 sampai 7.30 kita akan mulai doa, berharap yang terbaik, dan semoga semua segera berakhir. Habis ini mau marinate steak sebentar. Rencananya buat dinner, cuma di marinate pakai ini doang, garam dan all purpose seasoning. Udah, habis itu bakal di grill pakai air fryer. Good luck. Nih sekarang gue mau preheat dulu si kulit kayak gini, untuk kemudian habis ini gue akan nge-grill steak yang tadi udah gue marinate. Lagi siap-siap mau Zoom bareng dengan family. Jadi ini dia peserta Zoom saat ini, Mama dan Papa, buram, Ai dan Inge, Jenna di Hong Kong, and me. Harusnya ada adik gue satu lagi, tapi dia gak bisa ikutan hari ini karena dia lagi ada meeting. Say hi. Kayaknya mungkin karena ini tempatnya udah agak gelap, jadi si kameranya agak susah fokus. Mungkin juga karena kameranya udah capek lihat muka gue. Mungkin summary dari tadi udah ngikutin kegiatan work from home-nya gue seharian. Karena udah capek juga, abis ini gue bakalan cuci muka, terus pakai skincare malam. Habis itu nggak mau nongol lagi dong di kamera. Gue berharap si pandemik ini segera berakhir. Tapi karena sifat si virus ini adalah gampang banget menular dan belum ada obatnya, belum juga ada vaksinnya, jadi cara terbaik dilakukan adalah memang stay at home. Bener-bener usahain nggak kemana-mana, di rumah aja. Kalau sampai harus keluar rumah, mendingan jaga jarak deh gitu. Terus bawa masker kalau perlu,
Dan kemudian cuman bener-bener yang perlu doang deh, keluar, abis itu beresin urusannya dan balik lagi ke rumah. Jangan lupa juga selalu cuci tangan dan bawa hand sanitizer. Hopefully kalau semua orang taat dengan anjuran untuk tinggal di rumah ini dan menjaga kebersihan tangan terutama, mudah-mudahan penularannya bisa dihentikan. Jadi pandemik ini akan segera berakhir. Tapi selama masa ini yang beberapa perkiraan masih akan ada cukup panjang, mungkin 2-3 bulan lagi atau 1-2 bulan, gue juga nggak tahu. Intinya kita harus berusaha adaptasi dengan kondisi work from home ini. Coba cari aja apa yang paling nyaman buat kita masing-masing. Oke, gitu aja dari gue. Kita sama-sama berdoa supaya pandemik ini cepat berakhir dan melakukan apa yang bisa kita lakukan, yaitu tinggal di rumah. Thank you for watching. Bye.